Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan saya Fauzan dari Kami Kabar Baik. Mungkin teman-teman sudah follow akun kami Kabar Baik. Kami hadir di Instagram di Kami Kabar Baik @Kami Kabar Baik. Kami juga hadir di Facebook di Kami Kabar Baik juga sama, tinggal di search aja. Dan untuk portal kami, website kami adalah di www.kamikamarbaik.id. Nah, kami berusaha untuk menghadirkan informasi-informasi ataupun kabar-kabar yang baik-baik, dan untuk kali ini kita mencoba menghadirkan siaran langsung di Instagram kami ini. Kita akan berbicara ataupun kita akan ngobrol dengan salah satu rekan kami. Beliau bernama Mas Ruli Said. Beliau kurang beruntung karena beberapa hari yang lalu beliau dinyatakan positif terkena penyakit corona. Nah, dan saat ini beliau berada di lokasi isolasi, dan kita akan wawancara dengan beliau untuk mencari kabar baik apa kira-kira yang bisa kita dapatkan ataupun bisa kita ketahui dari apa yang sebenarnya terjadi di lokasi ataupun tempat isolasi Mas Ruli Said ini. Kita akan coba mengajak beliau untuk bergabung dan kita coba cari hikmah apa yang kita bisa dapatkan dari beliau. Teman-teman sekalian. Halo Mas Ruli, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi di sana? Hai, di sini tadi hujan sempet, sekarang udah mendingan. Mhm. Memang lagi musim hujan ya Terus, sekarang ya. ya Terima baik-baik aja sih kasih ya. sebetulnya. Coba tadi sempat dengar Oke. sedikit prolognya, eh, apa ya, tidak beruntung atau ya seperti itulah gitu. Kurang kurang beruntung, bukan tidak beruntung. Sebetulnya, sebetulnya kalau ini kan eh, bentuk lain dari sayangnya Allah sih sebetulnya. Kita diingetin lagi, Hmm, justru malah lebih beruntung lagi karena eh, kita bisa oh gak enak loh, dan juga kita bisa ngerasain gimana nya gitu loh. Oh, kita bisa ngasih tahu teman-teman untuk lebih ngejaga kesehatan atau apa, itu malah buat saya eh, keberuntungan karena oke. eh, Sangat paling positif nggak sekali bisa ya. bisa bisa ngajak teman-teman untuk lebih aware lagi aja sih, itu aja. Oke, Mas Ruli, sebelum kita ngobrol lebih jauh dan mungkin juga teman-teman pengen tahu juga ini Mas Ruli lagi ada di mana sih sebetulnya gitu kan. Tapi Hai sebelum ke teman-teman sana, semua, apa kabar? oke, sebelum ke sana, ini bisa ceritain dulu nggak, Mas Ruli ini gimana ceritanya sampai bisa kemudian divonis positif corona hari Minggu kemarin ya, mulai ketahuan ataupun COVID-19. dapat hasilnya. Ya, COVID-19. eh Ya sebetulnya memang mungkin gejala awalnya sih udah berasa ketika badan kok kayaknya nggak enak banget ya gitu. Terus udah gitu Mhm. warga di kawasan rumah juga ada yang kena. Jadi Oke. eh, ketika itu ada yang swab, tim swab. Mhm. Jadi di daerah rumah ada yang kena beberapa orang. Akhirnya se-RT Oke. di swab di Mhm. kes dekat rumah. Ya udah ikutan Ya, swab dan ternyata ya. hasilnya positif waktu hari Sabtu kemarin pengumuman dikasih kabarnya gitu. Oke. Ya Nah, udah. dari hari Sabtu itu gimana? Langsung datang ambulans yang menjemput atau gimana sampai sekarang Mas Ruli ada di tempat sekarang? Sebetulnya kan selalu ada penawaran gitu loh, kayak misalkan Oke. mau isolasi mandiri di rumah Mhm. atau mau eh, ditempatkan di tempat isolasi yang sudah disiapkan sama pemerintah kan gitu kan. Oke, Nah, oke. eh, kebetulan apa ya? Karena di rumah juga ada 3 orang yang kena, kayaknya Ya. nggak sangat tidak, kalau buat saya sendiri sangat tidak fair ketika kita harus menjadi beban buat yang fine fine aja. Mendingan mereka yang bisa terus melanjutkan kehidupan sehat gitu, kita coba recovery dulu di luar dan tidak merepotkan mereka juga gitu loh, karena bakal sangat repot kita Oke.
repotnya bukan cuma urusan nanti kita harus nyiapin makan atau apa, cuma nanti repotnya untuk membatasi interaksi. Pasti interaksi itu tetap ada kan. Iya. Ya kan? Baik. Itu yang paling repot Ya. gitu justru. Makanya mendingan ya udah mendingan gak ketemu dulu deh gitu. Selama berapa waktu gitu loh. Sekarang ya kalau memang kita dalam beberapa hari ini fine-fine aja, sehat, dan swab kedua nanti bagus, negatif, ya kita udah bisa pulang. Sebetulnya gitu kan. Oh, itu di keluarga Mas Ruli sendiri itu berapa orang yang kena, yang kemudian juga akhirnya ke lokasi isolasi yang disediakan pemerintah? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Dan yang tidak terkena? 3 orang juga. Oh, 3 orang, 3 orang gitu ya. Oke. Jadi 3 orang. Yang 3 orang ini semuanya isolasi di luar rumah berarti, di lokasi yang disiapkan pemerintah. Yang mana nih? Yang 2 orang ya di sini di luar rumah. Yang satu lagi memang ada satu tempat di dekat rumah, kontrakan gitu, kosong. Dia mau di situ. Monggo di situ. Jadi karena kan pilihan balik lagi ke kita kan, kita mau di mana nih gitu loh. Kalau di sini kan nah ini mungkin perlu diketahui juga oleh teman-teman, kabar baik bahwa kalau misalnya begitu sudah tahu bahwa kita kena nih, seperti misalnya Mas Ruli sudah tahu hasilnya positif, nah dan Mas Ruli memutuskan untuk kemudian oke deh ke lokasi yang disediakan oleh pemerintah, itu prosesnya gimana? Kita bilang langsung dijemput atau kita berangkat sendiri atau gimana? Enggak. Sebetulnya pemerintah kan juga udah mempersiapkan kayak ambulan apa segala macem, tapi kan mereka juga perlu dikonfirmasi, ya kan, perlu oke, kalau misalkan memang ada yang mau di sini ya konfirmasi ke RT gitu paling enggak ya. Jadi di sininya juga bisa mempersiapkan, karena kan harus nyiapin, oh ya kamarnya di sebelah mana nih atau apa gitu kan, karena kan banyak pasien yang mungkin gitu loh. Gitu. Jadi emang harus konfirmasi dulu deh paling enggak. Gitu. Dan ini juga nggak main sembarangan juga masuk. Kita juga tanda tangan dulu di atas materai gitu loh. Oh, apa yang disebutkan di materai itu? Ya enggak lah, paling enggak kita memang, ya saya bersedia untuk ditempatkan gitu loh. Itu aja sih sebetulnya, bukan hal-hal yang memberatkan juga sih. Oke. Tidak ada paksaan. Nah itu nanti dijemput atau Mas Ruli atau kita yang berangkat ke lokasi isolasi? Kita pakai ambulan. Oh, oke. Baik. Nah, kalau begitu udah masuk, itu nanti apa? Kita harus bayarkah atau semua biaya selama isolasi ditanggung pemerintah atau gimana? Ini ditanggung pemerintah semuanya. Ditanggung pemerintah semuanya ya? Karena ini pandemi bentuknya, jadi kewajiban pemerintah untuk menanggulangi ini kan. Makanya kita semua ya, ini fine-fine aja sih. Nggak ada minta apa nggak ada. Oke. Nah ini kita mungkin orang yang di luar kan, begitu masuk, kalau membayangkan ya lokasi isolasi itu, orang mungkin membayangkan, wah jangan-jangan ya berarti akan berkumpul semua orang yang terkena COVID gitu kan. Orang mungkin udah bayangannya udah segala macem gitu. Nah kalau Mas Ruli sendiri begitu sudah datang itu gimana? Karena sejujurnya saya lihat dari postingan Mas Ruli sama di sana itu sepertinya fine-fine aja, tidak seseram yang dibayangkan. Itu gimana pas Mas Ruli datang itu? Kalau impresi pertama Mas Ruli gimana? Enggak ya, karena pertama kali ketika tahu, ya udahlah gue di sana gitu. Ini kan daerahnya namanya Tandon kan, di BSD sini. Tandon, oke. Untuk wilayah Tangsel tuh salah satunya di sini. Sebetulnya udah ngebayangin, oh ya bakalan ngumpul, bakal ketemu sama orang-orang yang memang sama terpapar gitu loh. Cuma buat saya nggak jadi hal yang menakutkan juga, karena udah menyiapkan diri, menyiapkan mental kalau kita tuh bakal mental. Iya beneran. Kita menyiapkan mental gini loh. Kita udah hidup dalam lingkungan yang memang merah, zona merah. Dan kita nggak bisa lihat di mana, ya kan? Kita nggak bisa lihat di mana virus itu berada, nggak kelihatan siapa yang udah terpapar, siapa yang kuat bertahan walaupun terpapar, kita nggak tahu kan? Dan kita harus menyadari itu. Nah,
itu permasalahan yang paling penting adalah ketika kita juga eh, tidak membiarkan diri kita, kadang-kadang kita tuh lupa untuk nggak Hmm. capek-capek, harus istirahat tuh Lupa harus nggak diisi. capek-capek. Iya, lupa Oke. nggak, harusnya Oke. tuh kita tuh nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu Mhm. mengeksploitir energi yang ada di tubuh, karena Iya. eh, kadang-kadang kan kita ayah tanggung nih, gue ini belum beres nih, Mhm. inilah ntar dulu Ya, deh tidurnya atau apalah gitu loh. Itu banyak iya, hal iya. yang membuat kita kadang-kadang melupakan itu. Kadang-kadang sama kalau anak-anak muda kan lagi seru nih main game, apalagi online gitu kan. Itu Iya. yang kadang-kadang bikin kita lengah. Gue di rumah aja kok. Mhm. Padahal dengan kita memforsir tubuh kita sedemikian rupa dengan istirahat yang Mhm. kurang, akhirnya Mhm. daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Salah satunya itu, Oke. gitu loh. Kalau buat saya sih sebetulnya yang paling penting adalah yuk jaga daya tahan tubuh masing-masing, makan yang Hmm. cukup, istirahat yang cukup, jaga Iya. kebersihan, protokol kesehatan diikutin. Hmm. Itu sih. Oke, begitu ini agak mundur ke belakang lagi. Begitu hasil swabnya kelihatan positif nih gitu ya. Itu lonjakan emosional atau perasaannya gimana? Apakah langsung terjun bebas, langsung drop, kemudian mencoba membangkitkan lagi semangat Mungkin atau mungkin gimana manusiawi setelah itu? sekali ketika kita sedih. Sedih, oke? Gue nggak marah ya, sedih iya, Mhm, oke. sedih gitu kan. Tapi I should think what should I do now. Hmm. Gitu. Oh, oke, Move gue harus forward-nya kasih seperti tahu. apa nih? Kenapa? Gimana? Iya, Ya, iya. maju ke depannya atau forward gimana gitu, oke? Oh, oke. Gue berarti harus ngasih tahu nih sama orang-orang yang memang gue ada urusannya nih sementara ini ke Hmm. depan. Oi, Hmm. kayaknya ngasih pengumuman ke beberapa grup, ke teman-teman atau apa. Mhm. Eh, Mohon doanya hari ini saya dapat berita bla 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 gitulah ya. Udah seperti biasa. Jadi Mhm. memang tidak menutupi apapun, itu adalah Mhm. bagian dari penerimaan diri kita bahwa kita memang terpapar. Kadang-kadang Hmm. ada orang-orang yang tidak mau mengakui itu, deny, bahkan Hmm. bersembunyi, bahkan takut orang-orang mencela, merasakan itu aib. Hmm. Padahal ini kan bukan aib, ini kan memang kita bisa, Iya. siapapun bisa kena gitu loh. Dan nggak Mhm. perlu Iya. malu, nggak perlu akhirnya menjadi terkucil atau apapun, karena Mhm. itu bakal malah membebani diri kita sendiri. Kalau kita udah seperti itu, mentalnya juga Mhm. nggak naik, drop, ya imunnya juga Mhm. jadi turun gitu. Padahal ya udahlah, kita Mhm. coba berdamai dengan COVID ini dengan menerima ya. Kita tinggal di wilayah yang rawan sama COVID, dan COVID itu memang udah benar-benar ada di mana-mana. Jadi itu akan Iya. menguatkan kita secara mental sebetulnya. Ya, jadi gini, mungkin saya juga mau bicara ke teman-teman. Saya kasih tahu bahwa ini yang menarik dari Mas Ruli adalah bagaimana Mas Ruli eh, mencoba tetap positif terus ya. Jadi kalau kita mencoba, contohnya tadi pagi, saya mencoba menghubungi Mas Ruli. Mas Ruli gimana kabarnya? Saya dengan nada yang biasa-biasa saja. Mas Ruli menjawabnya justru dengan penuh semangat. Ini juga mungkin inspirasi buat buat teman-teman semuanya ya, bahwa kalau tadi Mas Ruli bilang saat tahu ya jangan jangan kita apa namanya bersedih segala macam, justru harus lebih positif gitu ya, karena itu yang mungkin teman-teman juga harus tahu bahwa bagaimana Mas Ruli ini begitu positifnya pada saat apa namanya mengalami kondisi saat ini. Mas Ruli, kita lanjut begitu nyampe ke Tandon ya, nama tempatnya ya, tempat Ya, isolasinya. First impression gimana tuh begitu datang? Itu datang tuh jam berapa waktu itu ke tempat isolasi? gue udah makan siang, jam 2 mungkin ya, jam 2 lah, Jam 2 ya? 2 jam 1 jam 2 gitu Aha. deh. Terus Terus apa yang dilihat begitu nyampe? ya mereka pada ngumpul, mereka pada makan, Serem mereka kah? pada ngobrol, terus ya udah gitu Aha. loh. Hai, assalamualaikum, gitu-gitu aja udah. Terus diantarin ke Mhm. kamar, coba beradaptasi, coba lihat-lihat. Mhm. eh Ya udah, akhirnya ya mencoba beradaptasi aja, karena pikir ya semua juga udah kena di sini. Terus mereka juga Mhm. Mhm. dengan mereka berinteraksi, mereka sudah menerima keberadaan diri mereka, mereka nggak sendiri, mereka nggak Oke.
bukan satu hal yang aneh, bukan satu hal yang aib. Jadi ya udah, Mhm. senang juga walaupun memang nggak semua orang bisa cepet ya berinteraksi. Kayak saya juga nggak segampang itu juga gitu, dengan ada beberapa orang di sini ya Mhm. nggak semuanya kenal juga, tapi paling tidak Mhm. kita sudah ada orang yang bisa kita ajak ngobrol, kita udah mau bergabung, kadang-kadang ya masih ngopi bareng gitu kan, masih main kartu bareng. Mhm. Jadi itu ya seru. Maksudnya ya awalnya memang mungkin kita agak scary gitu loh, tapi ternyata enggak. Di sini Mhm. justru teman-teman di sini semua supporting satu sama lain, dan Oke. mereka malah membuat kita tuh lebih semangat gitu. Akhirnya dengan semangat yang Mhm. ditularin, positive thinking yang Mhm. mereka tularkan gitu, itu malah menambah Mhm. daya tahan tubuh kita. Gimana? Saya Menambah apa? sakit, menambah daya tahan tubuh kita, imun kita jadi naik karena kita positive thinking. Karena mereka mengajak kita Ah, untuk lebih bisa menerima keadaan, bisa menyemangati mhm. kita. Jadi gini, Mhm. subuh sholat bareng kalau di sini. Ini tempat sholat nih, Oke, subuh semua. tempat sholat tuh. Hmm. Oke, habis Oke. subuh paling Mhm. kita ya kebanyakan sih agak ada yang tidur lagi, ada yang enggak, cuman ada yang nyuci, ada yang segala macam. Sini kan mesin cuci banyak. Terus Hmm. ada yang ngobrol atau juga ya ngapain lah, iseng-iseng kalau udah subuh gitu kan, udah nggak bisa tidur lagi, Mhm. agak terang kita Mhm. nanti senam bareng, di senam bareng olahraga yang lain. Terus olahraga biasanya kita Hmm. santai-santai lagi, terus ada sarapan datang itu udah sambil ngobrol lagi, makan. Ini masih protokol kesehatan Hmm. tuh, jadi bangkunya agak-agak jauh-jauhan. Dikasih Terus jarak ya, kasih jarak, physical ini distancing ada ya. tuh, ada net buat Mhm. main bulu tangkis, ini meja tenis Ah, oke. gitu loh. Jadi terus di Tenis situ tuh meja ya. ada dart, ada apa namanya, buat main karambol. Sebetulnya ada sih, ini lagi di sana lagi main gaple, terus ada kartu uno, ada catur, macam-macam di situ. Jadi Jadi kita memang ngapain aja banyak. pengelola disiapkan berbagai macam hal yang apa untuk menghilangkan kebosanan ya. Bener lah, iya, emang harus seperti itu. Mhm. Nah makanya kalau orang tanya, Oke. ih lu nggak ngeri apa ditempatin di tempat itu? Enggak, Nah itu di betul. sini justru malah Aha. supporting buat mentally. Itu yang paling penting. Justru sebetulnya yang Ah, paling penting adalah mental. Ketika mental kita bisa naik lagi, hmm. bisa fine lagi, insya Allah Mhm. imun bisa naik gitu Mhm. sih. Hmm. Ini menarik ngomong-ngomong tentang mental dari tadi. Dari pengelola itu disiapkan apa ya, semacam psikiater atau psikolog gitu yang apa untuk membantu Actually sih buat enggak ya. teman-teman yang di sana? Nggak Enggak. tahu. Mungkin ada sebetulnya. Cuman gue nggak tahu. Hmm. Eh, Satu hal di sini paling kita saling support sih satu sama lain. Itu Ya. yang lebih berasa. Jadi nggak ada yang penolakan, nggak ada yang apa gitu, malah justru diajak ngobrol gitu loh. Tapi kan kita Hmm. tidak bisa memaksa ketika kondisi tertentu seseorang misalkan Hmm. memang drop gitu loh, karena kurva apa namanya, kalau kita terpapar itu kan kita nggak tahu hari Hmm. apa, pas kapan ini kurvanya lagi Ya. terbalik seperti apa. Apa memang daya tahan tubuhnya memang jadi lagi lemah banget gitu, itu kita nggak bisa maksain. Hmm. Jadi kita cuma paling ingetin, Iya. yuk eh, kena matahari, yuk apa gitu loh, seperti itu sih. Hmm. Makanya Boleh dikasih Mas siapa, Ruli, prosesnya gimana sih Mas nanti kalau begitu masuk itu kegiatan sehari-hari itu rutinitasnya tuh apakah sudah dijadwalkan kegiatannya apa saja? Lalu selama isolasi itu apa namanya prosesnya apa? Apakah ada pemeriksaan dokter secara rutin? Kemudian gimana gimana itu bisa dijelaskan Mas Ruli? kalau jadi gini, kita dikasih hotline service nomornya, kita bisa direct Mhm. kalau kita butuh apa-apa, eh, Mhm. japri langsung gitu. Eh, Misalkan saya pusing nih, butuh ada nggak obat pusing gitu atau apa, kita bisa tuh langsung. Mhm. Terus Mhm. Oke. kalau kalau ada apalah kita butuh apa gitu, itu bisa. Kita butuh Mhm. vitamin nih atau butuh masker habis gitu, itu bisa langsung. Terus di sini memang ada poliklinik, tapi memang tidak rumah Mhm. sakit gitu loh.
Makanya kalau di sini pasien-pasien yang baru atau yang terpapar yang baru Mhm. itu nantinya Mhm. jadwalnya adalah yang awal ronsen paru-paru. Ronsen Gitu. paru-paru pas awal banget ya. Benar. Itu ronsen paru-paru. Hmm. Tapi itu setelah misalkan kalau kayak saya kan hari hari ini baru mau ronsen. Jadi dari masuk Minggu, Senin, Selasa. Hari ketiga baru ronsen. Nah, setelah ronsen nanti Oh gitu, kita nggak bakal langsung ya? enggak lah kan banyak. Kalau ronsen itu kan nggak bisa langsung juga karena kita kan sebetulnya kan udah orang-orang yang terpapar gitu loh. Jadi kita Iya. cari waktu di rumah sakit yang memang tidak dalam kondisi Mhm. ramai gitu loh. Jadi kita udah janjian Baik. sama misalkan pihak rumah sakit juga udah tahu kalau Mhm. jam segini saatnya yang terpapar COVID bakal ini gitu. Jadi mereka mensterilisasi gitu kan segala macam. Terus Iya. kalau kita udah nanti kan dilihat hasil labnya kan hasil ronsen. Nanti di situ juga Ya. akan diberikan Ya. obat. Kira-kira kita butuh obatnya apa? Kan setiap orang pasti beda-beda. Hmm. Tuh. Nanti setelah itu Hmm. baru kita ada swab lagi. Kalau Hmm. kita positif, kalau kita negatif ya kita insya Allah bisa pulang. Ini ada pertanyaan nih, Oh, Jan. Selain iya makan ada 3 yang kali nanya sehari, dari, dapat apa aja di sana? ya itu memang hal yang juga pasti orang-orang ingin tahu. Jadi Halo Mas kalau di Herli. rumah sakit kan Hmm. dikasih Ini apa namanya, biasa dikasih obat atau apa. Nah kalau ini gimana di sana? di sini ada vitamin apa ada. Itu di meja tempat anak-anak kumpul tadi. Itu tuh ada Mhm. vitamin, ada wedang jahe. Mhm. Kalau mau bikin teh Oke. ada. Itu ada di situ. Udah kita tinggal ngambil aja. Oh gitu. Nah, udah disiapin. Oh enggak. Bukan bukan obat yang memang yang memang sudah diucapkan oleh dokter Personally bahwa oh bisa ya disiapin sama untuk gimana? personally ada. Oh, Personally personality. ada. Jadi Nah, bisa. masing-masing apa namanya? Masing-masing pasien, kalau boleh dikatakan demikian, itu juga tetap memiliki Kalau masing-masing kalau medical report-nya juga ada. gue kemarin, jadi gue kemarin itu setelah mendapatkan hasil swab positif, itu langsung dikasih 4 jenis obat dari puskes. 14 Itu yang diminum. Empat jenis 14 obat. obat. Empat, 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 Oh, empat, empat, 4. Pak. Saya Empat, pikir Pak. saya dari Ya 14. bener, Pak. Oke, Heeh. oke, oke. Iya. Nah, udah Oke. gitu, ya itu sih masih diminum gitu loh. So far karena guanya nggak ada Hmm. keluhan, ya gue biasa-biasa aja Mhm. gitu loh. Jadi nggak Mhm. minta obat macam-macam gitu loh. Di sini pun ya udah, Mhm. gue cuma recovery gitulah. Tuh. Yang 4 obat itu boleh tahu obatnya apa aja ya, Mas Rul tahu? Aduh apa ya namanya gue lupa. Pokoknya ada kayak kayak vitamin kayak gitu-gitu sih, lebih Hmm. ke apa fisik lagi, pasti fisik ya. Buat mengembalikan kebugaran gitu loh. Ada penambah darah gitu-gitu. Oke. Jadi lebih kepada menjaga kondisi tubuh agar tetap fit terus ya arahnya sepertinya Benar, ya. benar, benar. Itu kalau dilihat berapa lama rata-rata orang isolasi untuk kemudian boleh pulang? Sejauh Mas Itu dulu lihat di beda-beda, situ. beda-beda banget. Di sini ada yang Beda-beda. 3 hari udah bisa pulang, ada yang 10 hari Oh. baru pulang, ada yang seminggu Hmm. pulang. Jadi balik lagi ke kita. Kalau daya tahan tubuh kita udah Oke. oke, terus juga Ya. kita nggak ada keluhan macem-macem, insya Allah pas di swab juga Mhm. kemungkinan besar negatif. Itu Ya, oke. karena kita di sini juga nanti dikasih antivirus kan. Terus misalkan Oke. setelah ronsen itu pasti ada vitamin, ada antivirus, ada apa gitu loh. Oke. Jadi memang balik lagi ke kita. Sebetulnya imun itu seperti tadi yang udah diobrolin ya, imun itu bakal lebih kencang ketika kita juga mau membuka diri gitu loh. Ketika kita menutup diri ya cuma di kamar doang ya udah selamat pagi Indonesia, kehidupanmu hanya di kamar gitu loh. Ya, iya Jadi kan? mungkin ini juga apa ya namanya, buat teman-teman semuanya juga harus apa namanya selalu menjaga imun baik ya, physically dan juga mentally juga terjaga terus gitu ya Mas Ruli ya. Benar, benar banget. Ada berapa orang Mas di situ di tempat isolasi saat ini?
berapa ya? Gue juga nggak tahu sebetulnya, banyak banget. Banyak sih, maksudnya banyak Oh, bangetnya juga. banyak banget. Nggak banget banget banget, enggak, cuman sekitar 50 orang Puluhan, mungkin ada. ratusan. Sekitar Oke. 50 orang mungkin ada. Cuman kan memang kamarnya banyak di sini. Yang cowoknya Mm-mm. 4 F ya kalau nggak salah ya. F itu aja ada 6 7 tempat tidur. Mm. Ya, macam-macam, makanya ya nggak pernah masuk juga kamar-kamar orang. Simpuk lagi gue. Satu kamar itu isinya berapa orang, Mas Juli? 6 sampai 7 kayaknya deh. Oh, kayak dorm gitu ya. Jadi eh, Tapi kan dia isinya banyak disikat-sikat. dalam satu kamar ya. Oh, oke. Nah, kalau ini Mas Ruli, ini misalnya pasti Mas Ruli pada saat berangkat ke situ juga pasti dibawa perlengkapan ya, pakaian segala macam. Tiba-tiba misalnya ada yang kurang, itu apa namanya, keluarga, sanak family gimana? Bisa datang Bisa atau kok, bisa nganterin suruh. kebutuhan atau gimana? Kita nganterin sampai Bisa. depan sana, nanti diantar ke dalam sama orang, sama petugas. Ada petugas kok yang nganterin. Petugas yang nganter ya, Hmm. bukan orangnya. Orang nggak boleh ke sini. Kecuali menjemput ketika Jadi ketika orang kita pulang. apa namanya, sekian orang sorry, bawa sesuatu kasihin, oh ini buat Bapak Ruli di Kita kamar berapa dipanggil. gitu ya. Biasa dipanggil Hmm. nanti. Kasih tahu. Ini Pak Ruli sama kamar sekian, ada kiriman gitu loh. Ada yang mau ngirim? Monggo loh. Ada yang mau ngirim? Ya, hari ini kan teman Alamatnya udah di mana ngirim. sih, Tante? Biar saya Hari dikirim. ini ngirim. Hari ini ada yang mau ngirimin sambel soalnya. Sambel. Terus ada lagi yang mau ngirimin buah. Makasih ya teman-teman semua ya. Gue senang banget sama teman-teman, luar biasa loh. Minimal ngirim doang banyak banget pasti ya buat Mas Ruli. Di sini makanan aja banyak gitu loh. Kadang-kadang makanya orang-orang, lu mau Mhm. dikirimin apa? Apaan sih itu? Gue bingung, lu mau ngirimin apa? Ya udah lu kirimin aja susu. Jadi sebab tidak kekurangan ya kalau makanan, makanan sehat, Alhamdulillah, vitamin segala makanya macam kayak ada, ikan juga misalkan banyak. kan tadi minta sambel sama temen, lu kirimin gue sambel ya. Ya, kirimin sambel itu buat Hmm. bareng-bareng, taruh di meja makan nanti. Hmm. Hmm. Gitu. Oke. Emang Mas, di sini kalau selalu berbagi. interaksi dengan petugas kesehatan gimana? Antara Ada kok pasien dengan di mereka ruang. pada. Terus udah gitu kan kita dikasih itu nomor langsung yang bisa kita japri. Jadi kalau ada keluhan kita bisa langsung japri. Heeh. Oh, jadi memang dengan si petugas pun juga interaksi fisikalnya memang sangat terbatas ya. Terbatas, nggak Itu dibebasin juga. terjadi pada saat kondisi apa yang benar-benar harus, wah kayaknya benar-benar harus apa ya, Ya interaksi lebih biasanya dekat kalau gitu dengan misalkan petugas. kan kita bisa ngeluh langsung, dok, dok badan saya nggak enak banget nih, yang ini sesak, yang ini gini, yang ini gini, itu tuh bisa sebetulnya. Terus udah gitu di sini kan memang Hmm. kita ada salah satu yang kita jadikan Pak Lurah, yang di perempuan Bu Lurah gitu Oh. loh. Ya, jadi Hmm. teman-teman yang masuk sini harus kenal sama mereka, bisa cerita sama mereka, misalkan ini bantal saya nggak ada, ini apa sarung bantal saya nggak ada atau apa, itu bisa tinggal ngomong. Oh gitu. Jadi nanti yang berkoordinasi dengan petugas ataupun pengelola adalah pihak Pak Lurah ataupun Bu Lurah itu ya. Bisa, bisa, atau kita kalau misalkan emang mau ngomong sama dokter Japri pun bisa. Hmm. Kalau kita butuh apa-apa, Jadi bilang sama Pak Lurah hmm, Bu Lurah. oke. Jadi Ada kok kalau dibikinin misalnya grup juga dikatakan ntar. ada pemerintah WhatsApp group dengan si ini apa namanya, dengan para dokter ataupun perawat itu. Ada perawatnya, ada Pak Lurah Bu Lurah, ada teman-teman yang lain di grup itu juga ada. Jadi nggak terlalu yang Hmm. worry gimana mengkomunikasikan ini nih gitu kan. Makanya balik lagi ke kita, Hmm. ketika kita ya tidak memanfaatkan hal-hal itu, kita nggak cari tahu. Gue harus nanya sama siapa atau apa ya, ya wassalam gitu loh sebetulnya. Cuma memang itulah Ya, fungsi ya, ya. lurah-lurah ini sendiri yang akhirnya mereka yang menggandeng. Ibu, udah daftar belum? Nomornya berapa? Coba daftar dulu ke sini nomornya gitu. Kayak gitu sih. Kebetulan di sini lurahnya Hmm. pada memang aktif ya gitu. Terus di Oke. sini wifi juga oke. WiFi kenceng banget. Makanya bisa live Instagram.
Bisa. TV atau apa lagi ya? Mungkin apa kalau laki-laki tuh apa namanya? PS ya. Game Enggak gitu lah, ada nggak difasilitasi kayak atau gitu. Enggak lah, kata di rumah. Oke, jadi apa namanya? Kalau saya lihat berarti memang kalau orang masuk ke isolasi itu memang tidak seperti di rumah sakit gitu ya. Tidak ada kunjungan Iya, rutin, kemudian ada betul. medical recordnya, kemudian ada penguat tidak ya. Lebih kepada memang agar TKP. terpisah dari mereka yang sehat, kemudian recovery, dijaga imun tubuhnya selalu bagus, juga mentalitinya juga tetap di-maintain agar selalu bagus, termasuk juga Hmm, saling mensupport satu sama lain ya Mas Ruli. bener, Oke, dan mungkin itu satu sih. hal yang perlu ditegaskan bahwa pada saat orang terkena ataupun divonis COVID gitu ya, bahwa ini bukan air segalanya gitu ya, bahwa apa namanya kesempatan ini belum benar-benar bukan air segalanya. Bahkan begitu kalau memang harus masuk ke ruang isolasi pun ke tempat isolasi pun juga tempatnya tidak seseram yang mungkin orang bayangkan. Kalau tadi Mas Luli sempat menunjukkan juga makanan juga banyak gitu kan, Banyak. yang lain Iya. saling support gitu kan. Itu snack gue belum gue makan sampai sekarang. Kenapa? Kenyang Karena lah. saking terlalu banyaknya Mas Luli. Jadi kadang-kadang gini, itu kan tiap dapat makan, dapat makan, dapat Ah, snack. Itu kan tiga aha, kali berarti kan sehari. aha, ya, Itu ya. habis makan juga kita udah kenyang, gitu kan. Snacknya itu ditambahin Hmm. susu lagi. Udah, wah. Ini kayaknya curiga ya, orang-orang yang keluar masuk ke apa tempat isolasi seperti Mas Ruli ini, kayaknya nanti Kebanyakan begitu gendut. keluar malah lebih lebih montok gitu ya. Kayaknya sih begitu. Ya, jadi kalau yang kita bisa menerima Jadi, diri kita apa adanya, makan enak banget di sini. mhm. Oke, hai Ayu. Aduh. Ayu, Tapi kalau jangan doyan sam makan, tapi jangan jangan sampai ke sini juga. jangan sampai ada, waduh kayaknya enak nih gitu kan. Bisa santai-santai, tempat ngobrol banyak, makanan tapi Ya, jangan sampai gitu juga ya, betul. pengen punya cita-cita ke situ ya. Eh, Oke, Mas Ruli. kenapa? Oke, Mas Ruli, mungkin ini ya apa namanya satu hal karena kita kabar baik, jadi kita juga ingin menyampaikan hal-hal baik juga ke teman-teman gitu kan. Mungkin apa yang bisa Mas Ruli sampaikan nih gitu, terutama buat mereka yang mungkin mereka yang sehat tentu saja, mereka juga yang namanya memiliki gejala ke sana gitu, tapi yang mungkin ngumpet-ngumpet dan mungkin mereka yang sanak famili ataupun temannya terkena COVID gitu. Ini apa yang Oke, Mas Ruli sampaikan ataupun nasihatkan ataupun gimana? satu sebetulnya gini. Ini yang ini yang hari ini banget gitu ya. Hari ini banget yang viral banget yang sekumpulan ilmuwan dokter bla 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 menyebutkan yang Oh dari iya, Jerman katanya tidak berbahaya COVID itu nggak ada pandemi bla 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 gitu kan. Please ya ya, teman-teman, ini kalau udah ngalamin itu nggak enak banget, badan sakit, penciuman berkurang bahkan bisa hilang gitu kan. Terus juga mhm, makan nggak bakalan enak gitu, apa lagi kena-kenanya itu mungkin mhm, rasa juga bisa hilang, hambar. Please jangan percaya sama kiriman-kiriman seperti itu, gitu ya. ya. Jadi kita tuh udah hidup di eh, bersebelahan sama si COVID-COVID ini, gitu loh. Emang bener Bahwa ini adanya ada virus, benar aja ya. bahwa ini ada, benar bahwa ini ada. Tapi gimana kita menyikapinya adalah ya udah kita menerima itu. Oh iya, memang sekarang lagi musimnya COVID, terus juga Ya. lagi harus tetap menjaga imunitas tubuh, harus menjaga Mhm, kesehatan fisik dan mental itu penting gitu loh. Terus ya udah sih gitu loh, terima aja gitu loh. Kondisi kalau mhm. kita gini, kebanyakan orang itu deny ketika padahal udah kehilangan nih bau nih. Ah, gue kayaknya pilek aja Ah lah enggak gitu. gitu ya. Ya. Lah Ah paling gue ya, oke. biasa lah flu atau apalah gitu. Mhm, Itu inget ya teman-teman, mhm. bukan aku takutin, cuma nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita swab atau gak apapun itu gitu. Itu untuk menjaga bukan Iya. sama diri kita aja, tapi orang-orang yang di sekitar kita Hmm. supaya juga tidak terpapar gitu loh. Hmm. Kita pegang, ntar orang itu juga Baik. pegang atau apa segala macem.
kesian dong mereka gitu loh gara-gara kita, Iya, ya kan? Nah itu, iya. jadi mendingan kalau memang ada kesempatan untuk melakukan swab, lakukan, ya. Tapi tetap semangat karena ini bukan aib, ini seluruh dunia kok kena. Nyantai aja, kita memang udah Iya. hidup bersama berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Kalau dulu mungkin barengan Yes. sama flu, zamannya dulu Mhm. cacar. Wah, kalau cacar Iya. diumpetin gitu mungkin. Sekarang kan nggak seperti itu. Orang yang udah cacar ya udah biasa aja. Iya. Oh, lo cacar kapan? Gua mau waktu umur berapa? Biasa sekarang udah seperti itu ngobrolnya. It's Iya. same. Mungkin juga nanti ke Gitu. depannya akan ada obrolan seperti itu juga ya. Gue pernah kena pada saat kapan gitu ya. Bener. Nah, lucunya lagi, ketika gua mendeklar diri gua tuh kena, gua kasih Mhm. woro-woro, gua pengumuman, ternyata temen gua ada Mhm. beberapa orang yang mengakui, gue juga udah sempet isolasi tahu, tapi gue diam-diam aja. Oh, mereka akhirnya Oh, mau terbuka ketika ada orang lain oke. yang mungkin bikin mereka convert gitu loh. Temen deket gue sendiri Hmm. gitu loh. Akhirnya cerita gitu kan. Oh, lu kena Aha. juga gitu loh. Ya wes gitu loh. Jadi memang ternyata eh, perlu keberanian untuk menerima Mhm. kondisi yang memang sesungguhnya gitu. Kalau kita memang Ya. kena ya udah nggak usah deny, nyantai aja. Justru itu Hmm. yang akan mengembalikan imunitas kita karena kita bisa menerima diri kita. Ketika kita nyesel, Ya. kenapa sih gue ngapain sih ke sana, gue ngapain sih begini, gue ngapain sih ketemu sama orang ini gini. Hmm. Akhirnya nggak Ya. kelar tuh yang kemarin Hmm. belakangan gitu loh. Oke. Mendingan kita beresin yang di depan gitu loh. Gue harus begini, gue harus begini, harus begini. Bukan mikirin yang udah, ya nggak kelar-kelar. Ngapain juga, orang udah kejadian. Ya teman-teman ya. Oke. Kalau untuk keluarga ataupun mungkin orang-orang yang terdekat ya, bisa keluarganya atau mungkin temannya, sahabatnya, tetangganya gitu yang ternyata terkena, apa yang Mas Ruli sarankan buat mereka? Kalau gue lebih menyarankan teman-teman yang udah kena, memang kena gitu. Selama Hmm. tidak bisa memfasilitasi diri di rumah, memang secara Hmm. ya kalau isolasi mandiri itu benar-benar tempatnya memungkinkan. Lu di kamar doang, Hmm. lu nggak bakal Hmm. kemana-mana, Hmm. dan kamar itu sendiri, Iya. ada kamar mandi, makanan juga bakal terjamin segala macem. Monggo. Hmm. Tapi kalau tidak seperti itu, kita kan harus menghindari interaksi sama orang-orang rumah yang kita sayang, yang Iya. dekat sama kita. Hmm. Mendingan pilihlah ke tempat yang memang sudah disiapkan. Dan terpentingnya adalah di tempat yang Iya. sudah disiapkan, kita juga bakal dijagain sama yang lain. Udah gitu, kita bakal di check up gitu loh. Kalau di rumah, Iya. ya Pak Dokter nggak ada. Betul. Iya. Itu sih. Akan ribet juga ya kalau misalnya, aduh, buat ngecek ini saya udah isolasi di rumah misalnya 10 hari, ini udah selesai atau belum gitu ya kan, serba ragu Iya. ya. Kalau di sini kan Kalau enggak, di 3 hari tempat kita malah isolasi di yang, ronsen. ah, hmm, Ya kan? Habis di ronsen, habis itu kita swab lagi. Udah teratur hmm, gitu loh. Oke? hmm, 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 hmm. Jadi karena Oke, sekarang baik, waktunya Mas. sudah azan, bentar lagi kita mau sholat jamaah Iya. lagi. Mhm. Thank you udah Dan ngajak ayam ngobrol. prestonya udah datang kayaknya, Mas. Ya. Ayam kagak tahu ayam presto gue di mana. Hujan pula. Oke, Mas Ruli. Heeh. Iya, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan juga menginspirasi dan ini menjadi apa ya? Bukan kabar, bukan hal buruk, tapi mendapatkan hal-hal baik dari apa yang Mas Ruli ceritakan. Baik Semoga mereka teman-teman yang yang sudah sekarang ngerasa terpapar ada punya gejala. imunitas. Benar, imunnya juga bisa Hmm, lebih tinggi untuk menghadapi. Katanya sih kalau yang udah kena nggak gampang hmm, terpapar lagi karena udah imun. iya, karena ya udah imun. Mas Ruli, terima kasih banyak. Thank you juga. Ya pasti tetap semangat terus. Semangat Salam buat teman-teman di terus. sana juga. Insya Allah. Ya. Dan kita yakin Mas Ruli segera pulang lagi ke rumah ya. Amin ya Allah. Mas Thank you Ruli. ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, itu dia Mas Ruli Said, teman-teman ya. Salah satu rekan kita yang harus mengisolasi diri dan Mas Ruli memutuskan untuk kemudian isolasi di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi mungkin hal yang bisa kita ambil di sini, pertama bila mana sudah tervonis
harus menerima itu sebagai fakta agar emosional kita tetap terjaga dan juga agar segera bisa mengambil langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan ataupun yang perlu diambil. Dan bila mana ternyata memang harus isolasi, ternyata tadi Mas Rum menceritakan bahwa di tempat isolasi adalah bukan tempat yang serem kok. Tempatnya fine-fine aja, tempatnya baik-baik saja, bahkan makanan juga banyak gitu ya, dan yang pasti ada pihak-pihak petugas medis yang bisa menjagain mereka yang sudah tervonis COVID tersebut. Itu dia teman-teman kabar baik yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil hikmah ataupun mengambil pelajaran dari obrolan kita dengan Mas Ruli, teman kita, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di live Instagram berikutnya lagi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.